Hai guys, dan intinya kali ini sesuai dengan judulnya, udah memutuskan untuk beli mikrofon atau gue memutuskan untuk beli mikrofon, intinya eksternal mikrofon gitu buat YouTube gue dan buat gue juga konten hal lain gitu buat project gue gitu. Nah, terus setelah gue cek di berbagai sumber kayak di sini, pokoknya di mana-mana ada banyak. Dari setelah gue lihat Shopee dan Tokopedia juga karena yang beli banyak, gue memutuskan untuk beli soundtrack ini. Lengkapnya gue lupa namanya apa, tapi ntar gue taruh sini gitu. Nah, terus akhirnya gue memutuskan untuk unboxing dan mungkin sedikit review kali ya, karena gue nggak sengerti itu tentang teknologi. Jadi mungkin gue akan lebih ke bikin unboxing dan what's in the box aja kali ya gitu. Yaudah, let's do this. Oke, jadi ini barangnya. Terus oke deh, ini gue unboxing dulu kali ya si kotak ininya. Jadi ini tampilan awalnya kalau lu buka boxnya dia bakal kirim kayak gini. Terus ya dikeluarin aja sih. Oke, jadi gini tampilan awalnya. Depannya polos soundtrack ini, terus di kirinya ada website dia, di kanannya ada gambar mikrofonnya, atasnya kosong, bawahnya kosong, belakangan dia ada kayak spesifikasi gitu, kelihatan gak sih? Ya oke, kelihatan. Ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus juga ada yang Jepang, ini mungkin diimpor ke Jepang juga, gue gak tau sih ini produk dari mana. Terus ada spesifikasinya juga, ada katanya active noise cancellation, ada 2 recording patterns, dan ada USB Type-C connection. Jadi dia tuh pakai USB-C yang kesininya. Nih kesininya. Oke, kita buka aja. Oke, jadi ini kalau kita buka box kayak gini tampilannya. And Oke. Jadi kayak gini barangnya. Kalau lu buka pertama kali, lu akan dapat garansi card gitu, kartu garansi. Bisa lu scan juga di sini buat suspendnya. Terus di sini lu juga bakal dapat user manualnya. Kayak gimana cara pakainya gitu mungkin. Lengkap juga di sini ada tombol-tombolnya apa segala macam dijelasin. Ya, basic user manual sih. Gitu. Ada bahasa Indonesia juga, jadi nggak usah takut kalau ngerti bahasa Inggris. Gitu. Oke, terus ini dia produknya. Kelihatannya mewah ya. Di sini dia ada kayak standingnya gitu. Ini kakinya gitu 3. Kata orang sih ini kurang bagus ya sebenarnya, tapi ya udah kita coba aja ntar karena dia tuh nggak terlalu kokoh. Tapi dipegang gue sih so far kokoh-kokoh aja ya. Maksudnya nggak yang kayak seplastik murah itu gitu loh. Menurut gue ini masih bagus gitu ya. Walaupun gue juga belum coba. Terus ini dia si mikrofonnya. Wow, ini terbuatnya katanya dari plastik bagian sininya, tapi ininya metal. Dan iya, gue ngerasanya kayak gitu. Jadi bagian sininya tuh ngerasa plastik, tapi plastiknya nggak murahan ya. Plastik yang kokoh gitu. Terus ininya metal, baninya metal nih. Logam apa gue nggak tahu. Terus ini juga sama metal gitu, karena kerasa beda. Gitu, dan ini overall kokoh. Maksudnya kayak cukup berat gitu loh. Jadi bukan kayak mikrofon yang plastik banget gitu menurut gue. Ini kalau lu pegang tuh ini kayak mewah gitu kayaknya nih. Aduh. Nih, ini detailnya lu bisa lihat di sini ada tulisan soundtrack. Terus juga di sini ada buat dia mute segala macam. Gue belum tahu juga sih. Terus di sini ada yang tadi yang buat dihubungin ke yang tadi situ. Terus ini ada buat volume, sama dia tuh bisa echo juga. Jadi buat yang mau nyanyi biasanya kan ada pakai fitur gema gitu kan. Nah, dia bisa pakai echo ini gitu. Terus satu ini bakal nyala gitu kalau kita pakai karena dia nunjukin seberapa volume yang kita masukin ke sini gitu. Gitu deh. Oke. Terus di bawahnya nggak ada lagi sih harusnya. Oke, ada kabel. Ya kabel yang ini sih. Kabel yang buat dia masukin. Jadi dia tuh kabelnya dia USB-C to apa ini gue lupa, USB 3.0 ya. Pokoknya gini deh yang kayak gini. Guys. Ini USB-C buat masuk ke sini. Gitu. Dan ini bagus ya. Jadi kayak dia dikasih semacam pelindung gitu dari plastik. Nih kalau kalian lihat. Jadi dia nggak yang apa ya? Maksudnya jamin lah nggak akan mungkin di kemasannya langsung rusak gitu karena dia dilindungi ginian gitu. Oke, segitu aja. Kita ganti point of view. Hai guys, jadi ini udah gue setup. Terus ini setupnya kayak gini. Ini mikrofon tadinya yang main itemnya.
Pokoknya ini mesin utamanya. Terus jadi ini kualitas suara dari mikrofonnya. Sekarang gue udah pindah dari yang awalnya input dari HP, sekarang pindah ke mikrofon ini. Terus ini juga jadi ada input buat audio jack 3,5 mm 35 mm ya, gue lupa. Pokoknya audio jack gitu. Nah ini gue pakai headset gue juga, jadinya gue sekarang bisa ngerekam ke iPhone gue pakai mikrofon ini, plus gue juga bisa ngedengar suara gue sendiri, jadi kayak live recording gitu lah. Pokoknya gue ngerti, pokoknya ini kayak gitu lah, paham lah ya gitu. Kayak ada tombol yang apa, jadi ada awalnya ada kayak 3 setup gitu, ada yang tombol kayak semacam love gitu, ada yang mute, sama ada yang lingkaran. Nah, terus bedanya adalah kalau misalkan yang love ini dia katanya cardioid mode. Dia cocok buat yang kayak individual calls, terus buat yang gaming, streaming, voice over, podcasting, ASMR, sama vlogging. Jadi untuk orang-orang yang kayak let's say kayak gue gini sekarang, gue ini kayak nge-vlog sendirian. Di video ini cuma ada gue doang, suara masuknya. Itu kita cocok buat pakai tadi yang love ini, yang cardioid mode, yang love bagian sini. Ntar kalian kalau beli punya kelihatan ada yang love, ada yang mute, sama ada yang bulat. Nah, kalau yang mute tengah ya jelas di mute gitu. Mungkin gak akan coba mute. Oke, nah terus sekarang ini dia tuh masuk ke Omni mode yang bulat tadi. Dan di Omni mode ini tuh adalah dia cocok buat katanya business calls, group streaming, voice over, group voice over, terus multi-person podcasting, group music recording. Jadi ini untuk aktivitas yang sekiranya orangnya tuh banyak, jadi nggak lu sendirian kayak begini. Jadi misalkan ada 2-3 orang recording apa atau nggak ngomong bersamaan, katanya cocok pakai yang Omni mode ini gitu. Nah rinciannya kenapa segala macam gue gak ngerti, jadi bisa pindah channel aja, tapi ini kayak untuk yang pemula aja gitu. Siapa tahu lu pada sama kayak gue gitu. Nah terus udah depannya kayak gitu. Nah karena ini gue cocok jadi cardioid mode, jadi gue pindah ke yang love tadi kali ya. Oke, jadi ini yang belakangnya, kalau yang depannya gue nggak tahu sih yang depan yang mana, tapi ya udah sisi sebaliknya kali ya. Nah di sini tuh dia ada pertama, di belakang sini tuh ada noise reduction button yang ini yang atas gitu. Nah jadi ini tuh bisa dipakai, diklik gitu sekali buat noise cancellingnya on, mau noise cancellingnya off. Tapi jujur gue tuh karena sekarang di kamar, gue nggak bisa nyotain kalian juga, dan kalau mau ya silakan pilih video aja. Tapi di sini tuh gue ngerasa, dan kata reviewer pun beberapa tuh kayak dia nggak terlalu ngaruh loh, karena dari awal udah bagus noise reduction-nya. Jadi terus juga yang bawahnya tuh ada, ini menarik, ada volume sama echo knob gitu. Nah jadi itu dia, ini kan dia nunjukin volumenya kan. Jadi kalian tuh di sini bisa nunjukin volume kalian di sini. Kelihatan nggak sih gue ngomong kan ada naik turun gitu. Nah itu bisa dinaik-naikin apa ya, gue lupa. Nah ya. Jadi ini volume gue dikurangin, kurang. Terus naik. Ini udah maksimal di sini. Ini voice maksimalnya. Nah, ini bisa diatur gitu. Nih, kalau misalkan dia volume itu warnanya biru. Ini bisa naik turun sesuai kita adjust gitu loh. Jadi ntar inputnya bisa gede, bisa kecil. Nah, terus kalau misalkan mau pindah mode ke echo mode, itu kalian bisa klik sekali. Nah, kalau udah hijau kayak gini. Nah, ini kan hijau nih. Nah, itu dia bisa ngatur kayak echo-nya gitu. Jadi kayak gemaknya gitu. Nah, tadi kan nggak ada nih. Sorry. Nih. Ini kan oke, ini kan nggak ada gemak nih, nggak ada gemak sama sekali gitu, normal. Nah kalau kita naikin, ini gema, kerasa kan? Jadi ini gemak sekarang. Kalau kata reviewer lain, ini tuh cocok buat orang-orang yang kayak mau cover lagu gitu, buat yang mau nyanyi. Ini bakal cocok buat kalian karena ya jadinya lebih oke lah. Biasanya kalau ada gema-gema dikit itu kan buat orang-orang yang suka cover di YouTube atau di TikTok gitu. Gitu sih. Udah, terus sekali lagi gue harus bilang apa ya, itu kayak gitu. Terus ya udah, ini gue matiin dulu kali ya. Sorry. Nah ini ke yang masih echo sih. Nah ini gue matiin. Dah. Oke, sudah tidak ada echo-nya, dan ini volumenya di 75% kayaknya deh gitu. Nah oke, udah sih gitu doang sebenarnya short review dari gue nggak terlalu ngerti teknologi, jadi ini buat yang orang-orang awam aja. Siapa tahu kayak lu pengen nonton reviewer yang awam juga gitu, yang kayak masih nggak ngomong juga tentang mikrofon dan teknologi segala macam, tapi ini kayak gini. Dan menurut gue sendiri sih untuk 500.000 ya, 500.000 kurang di 400 something gitu plus diskon, menurut gue sih ini oke. Maksudnya build quality-nya nggak kerasa murah, dan juga suaranya menurut gue bagus gitu. Jadi apa yang gue denger di sini sekarang ya, suara gue jelas dan
gak ada hal-hal aneh yang bisa bikin gue menolak untuk membeli ini gitu dan nyesel beli ini gitu. Jadi buat kalian yang memang pengen mau microphone dan ngerasa kayak oke, si Soundtek ini oke, tapi realitanya gimana sih, terus kayak misalkan boxnya dapat apa aja sih ya, ini mungkin video yang cocok. Dan thank you ada yang mau nonton, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang memutuskan untuk beli ini atau tidak gitu. Tapi menurut gue pribadi, sebenarnya gue nggak tahu opini gue valid atau enggak, tapi menurut gue sih ini oke gitu guys. Jadi thank you udah mau nonton video gue, dan yaudah selamat beraktivitas, bye bye.